Urutan pembalikan harga dari sisi ilmu price action. Jadi pembalikan harga itu tidak semudah yang dibayangkan gitu. Tak sesimpel yang dibayangkan ada setup QM buy di buy gitu, QM sell di sell. Enggak seperti itu, teman-teman. Jadi urutan pembalikan harga itu biasanya akan terlihat jelas kalau kita melakukan top down analysis. Jadi misalkan di time frame daily atau weekly kita mempunyai sebuah flag seperti ini, flag range seperti ini. Terus kita marking lah flag range tersebut. Kita akan marking flag range tersebut. Kita marking sebagai bullish flag range seperti ini. Yang namanya pembalikan tren, anggaplah ini flag range-nya untuk skala daily ya teman-teman. Berarti minor trendnya akan terjadi di H4. Ini daily. Misalkan kita punya flag range daily di sini. Nah, kalau kita menggunakan keseluruhan zona ini, tentunya stop loss kita akan sangat lebar, karena kalau kita buy di sini, SL-nya di sini, buy di sini pun SL-nya di sini. Nah, yang pertama kita tandai adalah kita harus menandai yang dinamakan sebuah decision point atau keputusan harga bergerak dalam sebuah flag gitu. Bisa di sini teman-teman. Jadi yang namanya swing high, swing low itu kan akan ada suatu titik di mana titik tersebut di breakout ya. Misalkan ini kan flag range bullish teman-teman. Ini akan menjadi resisten. Nah, ketika di breakout biasanya dia akan menjadi support dengan syarat di sini ada sebuah base yang biasa kita sebut dengan area flag limit. Flag limit adalah area yang membatasi sebuah flag di mana terjadi sebuah titik swing high dan terjadi breakout di situ. Biasanya akan ada pola demand rally, base rally atau demand continuation yang sejajar dengan resisten. Dikenal juga sebagai setup RBS atau resisten become support atau resisten base support, resisten break support seperti itu. Jadi yang tadinya resisten dia akan menjadi support. Nah, seperti ini. SR. Nah, yang kedua setelah kita menemukan area flag limit, kita akan menandai area originnya teman-teman. Area origin itu adalah area yang berada di ujung pengkolan sebuah flag range seperti ini, yang menjadi titik awal permulaan harga berbalik sebelum terjadi breakout resisten seperti itu. Kita tandai sebagai area origin buy seperti itu. Ada ngopi dulu teman-teman, siapin kopinya nih. Ini video saya bikin sengaja sebagai reminder buat diri saya sendiri. Nanti kalau saya ada kekeliruan gitu, atau saya ada lupa, ada kalap di market gitu, atau chaos, yang namanya manusia kan kadang-kadang suka lupa. Kalau ke plotting itu kadang-kadang suka lupa sama ilmunya sendiri yang udah dipegang gitu. Nikmat teman-teman. Seperti itu teman-teman. Kalau kita udah menemukan dua decision point dalam sebuah flag range, yaitu flag limit dan origin, seperti biasa. Nah, jadi area tengah-tengah ini akan dinamakan sebagai area. Jadi di antara flag limit dan origin akan ada area kosong di antara area-area penting. Kita sebut dengan price action zone. Dari sini titik breakout ke titik harga tertinggi, turning point di sini adalah PAZ, price action zone. Jadi area kosong PAZ di sini, price action zone di sini. Kita akan menandai sebagai area PAZ. Kok pas sih? PAZ atau white space atau apapun itulah.
Ada yang bilang ini area kosong atau area putih, area white space gitu. Ini juga area PAZ nih, di tengah-tengah antara flag limit dan origin. Dia juga PAZ, area kosong. Nah, prinsipnya itu sederhana teman-teman, kalau kita entry menggunakan flag range seperti ini. Jadi sebagus apapun zona yang ada di sini, di tengah-tengah PAZ, atau di sini di tengah-tengah PAZ sini, kita abaikan teman-teman. Kita hanya akan fokus kepada area yang jelas aja, yang area flag limit atau area RBS, resistance break support, atau area origin seperti itu. Nah, untuk menentukan tren ini, harga itu akan berbalik di titik mana gitu, kita sebelumnya ya marking dulu decision point. Decision point ini adalah bullish flag limit dan origin yang ada di ujung pengkolan seperti ini. Misalkan kalau harga itu setelah terjadi breakout resistance, harga akan biasanya pullback, membuat turning point. Turning point ini yang nantinya akan kita jadikan sebagai area TP ketika ngebuy di sini gitu, seperti itu. Misalkan di sini ada rally base rally, harga itu turun dari sini. Nah, ketika dia turun ke H4 gitu seperti ini. Bukan H4 ya, tapi misalkan ini kan flag range daily ya teman-teman. Nah, biasanya kalau harga pullback setelah terjadi breakout di H4 ini atau di H4 di H1 lah, di skala yang lebih kecil, dia akan terlihat seperti tren bearish teman-teman. Jadi dia akan membuat pergerakan-pergerakan kecil kayak begini nih, kayak begini, kayak begini, kayak begini. Nah, kalau dari sisi price action, setiap swing pallet, swing pallet itu swing seperti apa gitu kan. Nanti kita belajar teman-teman. Pokoknya market struktur terakhir atau flag range kecil terakhir kan, ketika harga turun dia akan membuat flag range teman-teman, pengkolan-pengkolan kecil. Nah, seperti ini, dia akan membuat flag range kecil di sini, flag range sell. Nah, kalau ini masih di respect, dia akan turun dan menjebol ini. Tapi kalau area ini sudah di engulf walaupun cuma shadow, cerut gitu. Nah, biasanya kita ini sinyal awal teman-teman, sinyal awal bahwa harga ini akan benar-benar terjadi reversal gitu di H4 dan H1. Misalkan contoh ini H1 lah misalkan. Nah, dia akan terjadi reversal, tapi kita nggak boleh langsung ngebuy teman-teman, karena ketika harga engulf gitu atau mencucuk sebuah flag range, dia akan pullbacknya dalam banget, mencari decision point kecil di sini. Nah, baru kita bisa ngebuy ketika harga sudah naik seperti ini, sudah mencapai decision point dan dia membuat new high. Nah, ini terjadilah flag range buy yang baru teman-teman. Jadi harus ada dua swing low dulu. Nah, seperti ini baru kita bisa ngebuy di area flag range yang baru teman-teman di sini. Ini baru namanya market shift atau market struktur shift namanya. Jadi pertukaran market struktur. Jadi sebagai konfirmasi kalau kita ngebuy di daily kan stop lossnya gede ya teman-teman. Nah, kalau udah begini misalkan di H1 nya seperti ini gitu, flag range buy gitu, pokoknya patokan kita flag range buy lah. Nah, misalkan kalau di sininya ada flag limit, kita buy di flag limit. Tapi kalau di sininya nggak ada flag limit, tapi kita akan tunggu di origin teman-teman, di sini di area ujung pengkolan seperti ini. Nah, di H1 baru kita akan buy sampai TP di sini, di turning point, tempat harga datang setelah terjadi breakout di flag range daily seperti itu. Nah, itu TP paling rasionalnya teman-teman. Turning point adalah area take profit paling rasional di situ, seperti itu teman-teman. Nah, misalkan kalau di sini flag limitnya tidak direspon misalkan, atau di flag range daily-nya nggak ada pola pembalikan lah gitu. Misalkan dia malah tembus terus ke bawah gitu seperti ini. Contoh seperti ini. Misalkan dia tembus terus ke bawah. Nah,
sebagus apapun zona yang ada di sini teman-teman, kita abaikan teman-teman. Kita abaikan karena ini adalah white space atau PAZ precision zone, zona kosong, area kosong. Walaupun di sini kayak ada rally bis rally kecil, kita abaikan. Kita hanya akan menunggu di area origin teman-teman, seperti ini. Nah, baru kita akan menunggu setup untuk ngebuy. Polanya sama seperti yang tadi teman-teman, polanya kurang lebih sama. Baru kita benar-benar kita ngebuy di sini. Nah, dengan target sama di sini, seperti itu teman-teman. Ini adalah konsep pembalikan tren ya teman-teman, tapi tergantung skala sih teman-teman, tergantung skala. Misalkan tren di daily-nya bullish nih seperti ini gitu kan, kita menemukan flag range bullish gitu untuk ngebuy. Tapi di sini harga malah terus-terusan pecah ke sini ya. Ini berarti bisa jadi sinyal awal gitu. Kalau harga emang mau lanjut turun, tapi kalau di sini membuat pola pembalikan gitu. Seperti ini misalkan. Asalkan dia tidak keluar daripada jalur origin atau jalur flag range, kotak flag range gitu, kita masih bisa buy. Terus contoh langsungnya gimana gitu? Kita hapus dulu. Kita lihat di gold teman-teman. Kita lihat di gold. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita kan dulu dari bukan kita, tapi kita kan dari marking dari dulu kan ini sebagai area major teman-teman. Ini major flag range. Ini major flag range di time frame daily lah. Kita anggap ini major flag range di time frame daily. Ini sebagai area resisten teman-teman yang di breakout kunci seperti itu SR. Nah, area pengkolan yang ini ada rally, base rally, entah seperti apapun bentuknya teman-teman. Demand adalah demand, jadi base adalah base gitu. Jadi jangan terpaku sama pola candle, tapi fokuslah kepada apa yang dilakukan sama harga gitu. Jadi jangan terpaku sama pola candle walaupun bentuknya agak aneh seperti ini, tapi kita akan menyimpulkan bahwa ini break, retrace, dan lanjut. Nah, di sini break, dia retrace sampai sini, lalu dia di break lagi ke atas gitu. Ini namanya flag limit untuk skala daily. Nah, seperti itu. Kita tandai sebagai bullish flag limit, FL buy. Ini kita anggaplah kita semua ini adalah swinger teman-teman, trader swing gitu. Jadi kita ambil skala yang gede banget gitu kan. Nah, karena di sini sudah enggap teman-teman, ini kan kecucuk di sini. Di sini dia kecucuk, nah dia akan membuat flag yang baru gitu. Jadi awal mula flag minor ini dia datangnya dari sini teman-teman. Jadi kalau di daily ini flag limit, ini juga flag limit sebenarnya. Jadi dia perpindahan kekuatan dari sini kotak biru ke sini gitu, di break, retrace, lanjut ke bawah seperti itu. Dia akan pindah ke sini. Nah, jadi kita sebenarnya kalau masih di dalam harga masih di dalam kotak ini, kita sebenarnya harus mencari sell gitu teman-teman. Tapi tergantung skala kita. Kalau kita swinger, kita akan menunggu di area-area tertentu di dalam kotak ini untuk nge-sell sampai harga masuk ke origin major. Di sini kan kalau ini flag limit yang kotak biru, berarti area sini akan menjadi area origin. Nah, seperti ini. Kita tandain saja seperti ini teman-teman, biar cepat. Ini akan menjadi area origin untuk nge-buy nanti. Itu. Nah, tapi masalahnya gini. Kalau kita pakai flag limit daily seperti ini, kotak merah ini, kalau kita ubah ke H4, nah tergantung skala ya teman-teman. Saya bilang kan sering skala itu maksudnya seperti itu. Area ini akan terlihat seperti sebuah flag range teman-teman. Jadi seperti sebuah market struktur valid di sini. Kunci. Nah, area pengkolan yang ini yang terakhir yang memecahkan kotak merah ini, dia akan menjadi flag limit gitu. Makanya saya sering bilang skala gitu kan, tergantung siapa orangnya gitu.
Yang kalau yang scalper ya bagi para scalper, kita akan melihat H4 ke bawah kan trennya gitu, seperti itu. Tapi kalau kita intraday ya kita lihatnya daily ke bawah gitu. Kalau kita swinger gitu, kita flagnya di weekly. Nah, dan minor trendnya gitu atau zona-zona entry-nya, konfirmasinya dia akan berada di time frame di bawahnya seperti itu, dan seterusnya teman-teman. Anggap ini sebagai flag limit sell teman-teman, kunci seperti itu. Anggap ini sebagai flag limit. Nah, kelihatan ya di sini ada apa tuh? Ada hantu lewat lah. Kita bilangnya hantu lewat gitu. Padahal ini kan engulf seperti itu. Ini sinyal awal harga akan naik. Di video sebelumnya, di video yang dulu teman-teman, yang di thumbnailnya itu saya kasih tulisan itu gold udah mulai ngasih perlawanan. Nah, di sini awal mula dia titik kenaikannya tuh di sini. Nah, dia membuat engulf. Nah, engulf ini biasanya akan pullbacknya dalam gitu, lalu disusul breakout. Nah, breakout ini swing engulf ini dia akan menjadi resisten. Biasanya seperti itu. Nah, resisten ini dia akan menjadi flag range di skala H4 gitu. Flag range buy seperti itu. Kalau ini flag range, maka pengkolan kecil yang ada di ujung sini dia akan menjadi flag limit seperti itu. Nah, seperti itu terus seperti itu. Yang sejajar seperti ini dia akan menjadi flag limit buy. Dan yang berada di ujung pengkolan ini dia akan menjadi origin, dan seterusnya seperti itu. Wah, di tetangga saya lagi dangdutan teman-teman. Ini mohon maaf kalau ada noise atau suara-suara aneh. Nah, kita lihat kan di sini harga bereaksi pada area bullish flag limit teman-teman. Nah, sekarang harga naik. Nah, ini kan harga kan break resisten hasil engulf di sini. Dia break sampai sini, dia pullback ke sini, lalu dia membuat break lagi ke atas. Otomatis area ini akan menjadi sebuah flag range yang baru teman-teman. Dia akan menjadi flag range yang baru seperti itu. Makanya kan kemarin saya bilang di video-video sebelumnya, kalau harga berhasil tembus area ini, kemungkinan dia akan turun lebih dalam lagi, karena area sini itu merupakan area compression. Ternyata area ini di respect teman-teman, di respect gitu. Makanya kita harus mengakui gitu kalau emang si gold ini masih mau naik ya, minimal sampai origin di daily lah gitu. Nah, jadi urutannya seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau ini flag range, ini sama juga pengkolan ini akan menjadi origin teman-teman. Origin apa tuh namanya? Flag limit seperti itu. Nah, flag limit buy seperti itu, kunci. Nah, yang bawah sini dia akan menjadi origin. Ujung pengkolan yang ini dia akan menjadi origin. Saya juga kurang teliti nih, terlalu fokus mencari sell sih kemarin itu. Harusnya kalau ada kesempatan buat ngebuy gitu. Origin buy seperti itu. Nah, kemarin juga saya ngebuy di sini teman-teman. Cuman karena ininya belum pecah, ketika saya ngebuy di sini nih, ininya belum pecah ya. Si pengkolan terakhir ini kan belum pecah. Makanya saya nggak berani hold lama-lama gitu, karena sekarang udah pecah kan gitu. Nah, ini urutannya seperti itu teman-teman. Sekarang harga bereaksi di area flag limit. Nah, kita anggap area ini dari bahu kiri yang ini dia adalah sebagai decision pointnya flag limit gitu. Decision point atau POI atau zona nganu lah istilahnya kayak gitu. Nah, walaupun ada apa, kalau misalkan ada zona sebagus apapun di sini kita abaikan. Karena kalau sudah seperti ini berarti ini akan menjadi turning point teman-teman. Turning point adalah area TP gitu, bukan area entry gitu, seperti itu. Turning point mana tuh? Turning point di sini. Jadi seperti itu. Terus konfirmasi dia mau naik gimana gitu kan? Kalau kita lihat pengkolan terakhir atau flag range terakhir sebelum dia menyentuh gitu, menyentuh area ini adalah di sini teman-teman, kurang lebih sini nih. Pengkolan yang valid teman-teman, atau flag range yang valid lah, kayaknya seperti itu. Ternyata begitu kemarin saya nge-sell di sini, nah dia enggak cucuk teman-teman.
ada hantu lewat, istilahnya kayak gitu. Kalau saya bilang ini hantu lewat gitu, ada setan lewat gitu. Setan lewat kemana ngambil stop loss gitu. Ini engulf. Nah, engulf. Cuman ini si dari engulf ini dia belum berhasil membuat flag limit gitu. Dia hanya membuat flag range aja, teman-teman. Jadi flag limit itu harus engulf, terus dia di break, retrace, lanjut gitu, membuat ibaratnya istilahnya itu zona demand lah, zona demand gitu, seperti itu. Nah, kalau di sini anggaplah ini flag range ya, teman-teman. Jadi order flow-nya ke sini gitu. Yang tadinya kita flag range sell gitu di sini. Nah, di sini akan menjadi flag range bullish di sini. Bullish flag range. Mana ya? Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi setelah terjadi engulf, dia akan pullbacknya jauh, mengambil sesuatu di sini. Mungkin ada yang ketinggalan di sini, mungkin bisa bahu kiri yang ini bisa gitu. Tapi untuk sementara kan ini sudah engulf, lalu dia mengambil decision point gitu, lalu dia engulf lagi ke atas, berarti flag range yang terbaru kita akan berada di area sini gitu, seperti itu. Kalau emang gold masih mau naik gitu. Nah, decision point atau area origin, karena ini belum terjadi flag limit ya, teman-teman. Nggak ada flag limitnya lah, istilahnya kayak gitu. Nah, berarti di sini anggaplah area ini kita pakai time frame agak gedean dikit kali ya. Candle bearish terakhir aja kita pakainya, pakai prinsip candle bearish terakhir sebagai demand origin atau drop nya di sini. Ini sebagai origin di H1. Bisa di sini, teman-teman, bisa di sini atau di bodinya saja shadow bisa, teman-teman. Itu variatif lah. Bisa juga pakai area bahu kiri, shadow yang bahu kiri yang ini. Kalau saya sih biar lebih umum gitulah, kita markingnya seperti ini. Kita marking seperti ini. Sebagai area origin buy gitu. Sebenarnya kalau entry di area origin itu enaknya kita nggak perlu nunggu konfirmasi, teman-teman, karena di origin itu akan menjadi batas terakhir sebuah flag range. Berarti kalau tembus emang harga masih mau lanjut ke bawah gitu, tapi kalau di respect berarti harga akan naik, memecahkan resisten yang ini dan membuat flag yang baru, seperti itu, teman-teman. Seperti itu kurang lebih. Nah, jadi kalau misalkan kita ngebuy di sini gitu, kita udah nggak perlu nunggu lagi konfirmasi gitu. Kita akan buy di sini, thread sampai sini. Kalau mau lebih aman sih tunggu besok, teman-teman. Jadi kalau dia itu akan membuat minimal 1, 2, 3 swing yang ngebreak ke atas, baru dia akan membuat flag range yang baru gitu. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu, teman-teman, urutan terjadinya pembalikan tren. Jadi tergantung skala, teman-teman. Skala itu siapa kita gitu. Scalper, swinger, intraday, atau positional trader, atau apapun gitu. Jadi tren yang terlihat besar bagi scalper gitu, bisa jadi itu hanya pergerakan kecil bagi sebuah swinger, minor trend bagi sebuah swinger, seperti itu. Ini ada berita apa nih? Kayaknya sih bakal naik dari beritanya tuh. Nah, jadi kalau ini emang valid pembalikannya gitu, kita bisa buy gitu dengan stop loss aman di zona utama sih, teman-teman. Di zona utama yang ini, yang kotak biru ini, di 13-an gitulah. Tapi kalau saya mah di sini aja cukup lah, di 16 cukup SL nya gitu. Tapi kalau mau aman di sini, karena ini adalah zona utama gitu kan, seperti itu, dengan target di area turning point di sini, seperti itu. Kalau dia pecah lagi ya, kita akan mencari posisi buy lagi di sini. Nanti saya akan update lagi, insya Allah. Kita akan terus ngebuy sampai masuk ke area origin yang ini. Bahu kiri kita tandain aja dari bahu kiri, teman-teman, biar simpel.
seperti itu. Kalau di sini dia membuat setup pembalikan, kita akan sell. Tapi kalau dia belum membuat atau harga datang terlalu cepat, kencang, bullish, impulsif gitu, kita akan tahan dulu. Siapa tahu dia break ke atas gitu, karena origin itu area yang tegas teman-teman, dia break sekalian gitu, atau mantul sekalian gitu, atau dia hanya mengambil stop loss lalu dia pullback jauh gitu, baru dia melanjutkan naik seperti itu. Jadi ini area-area tegas. Jadi target saya dia goal ini akan masih naik gitu sampai ke area origin yang ini seperti itu. Baru kita bisa cari peluang sell untuk meneruskan harga masuk ke origin daily yang ini teman-teman, major origin di sini. Nah di 18-11an lah kurang lebih di situ. Kita lihat dulu aja lah harga mau ngapain gitu. Oke teman-teman, seperti aja untuk video kali ini. Saya harap ada manfaat yang bisa diambil ya teman-teman. Bukan berarti saya memberikan sinyal ini teman-teman. Ini hanya sebagai reminder untuk diri saya sendiri gitu. Hanya untuk sebagai bahan pengingat gitu. Nantinya video ini saya akan tonton berulang-ulang bagaimana perkembangan analisa saya gitu kan. Apakah semakin baik atau semakin jelek gitu. Kalau ada yang kalap atau kelupaan, saya akan tonton lagi video ini seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup teman-teman. Terima kasih sudah menonton.